Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saudara, saya tidak akan menyampaikan tentang apa itu Hanukkah, karena kita sudah pernah ya. Jadi kalau ingin melihat secara detail bisa lihat video saya ya. Malam ini saya akan perkenalkan terlebih dahulu, yaitu Bapak Syukur Widodo dari Semarang. Ya, berdiri Pak, ya kasih salam saudara. Kasih salam, haleluya. Ya, puji Bapak Yahweh. Ya, silakan duduk kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, perayaan Hanukkah itu tidak dikenal oleh orang Kristen, ya. Tetapi perayaan ini sudah ada, bahkan sebelum Yesua hadir. Sudah ada sekitar 200 tahun sebelumnya. Ini adalah hari raya penyucian bait suci oleh Antiochus. Perayaan ini dilakukan selama 8 hari, juga dikenal dengan perayaan cahaya atau perayaan lampu. Nanti ada permainan dreidel dan sebagainya. Saudara lihat saja yang sudah saya pernah sampaikan. Tadi mungkin saudara ada bertanya, Pak, tadi kok ada lagu lama? Ya, katanya lagunya baru semua. Oke. Saya pikir untuk lagu Haleluya itu it's okay, karena Haleluya itu artinya pujilah Yahweh. Tetapi untuk lagu-lagu yang lama tidak, saudara. Kita sudah tetapkan di tempat ini semua harus lagu baru. Ya, tidak boleh pakai lagu lama. Baik, saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi saja, yaitu tentang hari kesialan atau hari sial. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang pernah mengalami hari sial. Saya ambil contoh, yaitu tentang seorang perempuan yang mau berangkat ke kantor. Begitu dia bangun, dia terkejut luar biasa karena bangunnya kesiangan, yaitu jam 9. Kemudian dia buru-buru pergi ke kamar mandi, tetapi dia terpeleset dan jatuh. Dia ke toilet dan mau gosok gigi, ternyata odolnya habis atau pasta giginya habis. Wah, itu betul-betul sial, saudara. Saat mau sabunan, tiba-tiba airnya mati. Jadi sekujur tubuh itu masih ada sabunnya. Kemudian dia pergi, naik bus akan pergi ke kantor. Dia berdiri di halte, tetapi ada mobil dengan kecepatan tinggi, ada genangan air dan nyiprat ke dia semua. Wah, itu betul-betul sial, saudara. Dan sampai di kantor, betapa terkejutnya dia, karena ada tulisan di kantor itu minggu libur. Nah, saudara bisa lihat, itu bukankah hari sial, saudara? Itu merasa nggak nyaman banget ya. Ada kisah lagi, saudara. Seorang anak kecil yang punya cita-cita akan naik kapal pesiar. Kapal pesiar itu macam-macam ya mereknya, pokoknya kapal pesiar. Dia sudah nabung berbulan-bulan, bahkan 1 tahun penuh dia menabung. Akhirnya dia punya uang untuk beli tiket. Dia bisa naik kapal pesiar. Kapal pesiar itu berjalan kira-kira 3 hari, saudara. Tapi di hari pertama, pemuda ini lihat, wah, di kapal pesiar ini
banyak orang kaya. Mereka makan ke restoran, mereka minum es krim, mereka makan makanan enak. Tapi anak kecil ini, dia berpikir, wah, uang saya tidak cukup, sehingga dia makan roti gandum, saudara. Pada waktu itu, satu hari dia cuma ngumpet di belakang, 2 hari, dan hari ketiga dia ditemui oleh kru kapal. Kemudian kru kapal ini bertanya, "Dek, kenapa kamu makan roti di situ? Lagian roti yang kamu bawa itu roti apa?" "Roti gandum." Sambil gemetar ketakutan, dia bilang, "Saya mau beli makanan seperti orang-orang, saya nggak punya uang. Saya pengen es krim, tapi saya nggak punya uang." Lalu kru kapal itu tertawa terbahak-bahak. Dia katakan, "Dek, kalau kamu sudah naik kapal ini, itu makanan bebas. Kamu beli tiket itu sudah include dengan makanan. Ngapain kamu roti gandum di sini? Sedangkan ada banyak sekali makanan-makanan yang enak." Bukankah itu hari kesialan, saudara? Sehingga anak ini merasa menyesal sekali. Kenapa hari ketiga baru tahu bahwa itu sebetulnya adalah merupakan hari yang sebetulnya bisa untuk makan enak. Ada lagi satu kisah yang lain, saudara, yaitu sepasang lansia. Sepasang lansia ini yaitu orang tua, dia akan pulang ke apartemennya, tetapi kamarnya ada di lantai 30. Waktu dia mau mencet lift, ternyata liftnya tidak jalan. Lalu didatangi oleh satpam, dikatakan, "Pak, ini liftnya lagi rusak, masih menunggu perbaikan. Jadi Bapak lewati jalan manual." Dia sudah mikir, waduh, lantai 30 bagaimana ini lantai 30 sampai kita harus jalan kaki? Ya jalani saja pelan-pelan daripada nggak sampai. Akhirnya orang ini, suami istri ini naik tangga, saudara, menuju ke lantai 30. Dia berkata, daripada kita jalan sambil diam, itu akan memakan waktu dan merasa jauh banget. Kita ngobrol, suami istri itu ngobrol sambil naik ke lantai 30. Begitu sampai di lantai 30 dan akan masuk ke kamar, betapa terkejutnya dia karena kunci kamar itu ketinggalan di dalam mobil, saudara. Saudara bisa bayangkan, itulah hari yang sial. Dia padahal sudah melakukan perjalanan yang cukup lama, tetapi ternyata yang utama yaitu kuncinya ketinggalan di mobil. Kalau mau turun dia sudah awang-awangan, saudara. Tidak mungkin saya turun lagi. Saya akan menjalani, udah kita tunggu saja di sini. Kita jalani hidup ini dengan easy going. Ini termasuk kesialan, saudara. Nah, mungkin kita juga akan mengalami kesulitan yang sama. Ada hari sial. Makanya kita akan lihat bagaimana hari sial itu bisa terjadi dan bagaimana mengantisipasinya. Ada juga kisah lain. Seorang lansia umur 80 tahunan. Dia membawa barang yang berat sekali ke atas undang-undaan. Di Cina itu kan ada undang-undaan yang tinggi, saudara.
Saya pernah melihat videonya. Jadi lansia dia naik ke atas, barangnya sudah tinggi sekali, dibawa pelan-pelan satu persatu. Tetapi ada orang yang melihat, wah ini lansia pingin turun tetapi banyak sekali barangnya. Kemudian barang itu diambil, diturunkan saudara, diturunkan lagi. Lansianya teriak-teriak, Pak. Tapi karena orangnya itu salah pengertian, bilang nggak apa-apa, sudah saya bawain. Padahal orang itu akan berkata bukan diturunkan, tetapi dinaikkan. Bayangkan saudara, itu kan sial banget, ya. Sudah sampai di bawah, waduh, lansia ini jadi susah menaikkan kembali. Sampai di atas ada orang yang kedua saudara, yang juga melakukan hal yang sama. Bayangkan, bukankah itu suatu kesialan? Jadi saya pikir kalau ada kesialan kecil-kecilan, kita harus peka. Berarti kita tidak boleh bepergian. Saya jadi ingat entah tahun berapa itu, waktu saya mau ke Singapura bersama rombongan. Di bandara sudah mengalami kesialan. Karena waktu itu nganter barang ke Michael waktu masih sekolah. Sehingga sampai di bandara ternyata sudah tidak boleh masuk saudara. Padahal masih 1 jam. Katanya, Pak nggak bisa kalau bandara itu, kalau ke luar negeri minimal 2 jam. Waduh. Tapi kita paksakan terus saudara. Dan akibatnya apa? Sampai di Singapura banyak sekali kesialan-kesialan yang bermunculan. Ada yang tostelnya hilang lah, ada yang wah macam-macam, ada dompetnya hilang, macam-macam. Nah itu yang disebut hari kesialan saudara. Oleh karena itu kita harus belajar agar supaya kita tidak mengalami kesialan, ya. Kita akan lihat saudara tentang hari kesialan ini. Nah, hari sial itu di dalam bahasa Ibrani disebut Yom Ra'ah, sampai dengan hari kesukaran atau hari keburukan. Ini bukan nasib tetapi kondisi yang diizinkan Elohim, ada alam roh yang terbuka. Ayo kita baca di dalam kitab Kohelet pasal 6 ayat 1 atau kitab Pengkhotbah pasal 6 ayat 1. Kita mulai dari kata ada, ya. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Nah, ada kemalangan yang telah aku lihat di bawah matahari. Kemalangan itu kesialan saudara. Ada kesialan yang berat menekan kehidupan manusia. Kadangkala orang akan berkata, Tuhan katanya engkau ajaib, kok saya mengalami kesialan? Perlu saudara ketahui bahwa kita itu berjalan dengan berhadapan dengan alam semesta. Kita harus berhati-hati. Apakah saya sedang berada dalam lingkaran kesialan atau tidak? Kalau kita berada, lebih baik kita berhenti. Lakukan terlebih dahulu sesuatu yang membuat suasana alam supranatural itu berubah total. Nanti kita akan lihat saudara. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa Elohim mengizinkan hari kesukaran atau hari kesialan? Yang pertama adalah untuk menegur manusia. Kemarin kita sudah belajar bagaimana Tuhan itu berbicara kepada kita. Kita harus peka. Ayo kita baca di dalam Iyob pasal 5 ayat 17 di teks yang berwarna kuning. 1, 2, 3.
Nah, saudara, lihatlah, diberkatilah manusia yang Elohim tegur. Jadi pasti kalau ada kesialan, itu ada sesuatu di mana Tuhan menghendaki kita stop, berhenti. Ya, jangan dilanjut, karena dilanjut bahaya, saudara. Dan dikatakan, dan yang tidak memandang rendah kepada didikan yang maha kuasa. Kadang Tuhan mendidik kita agar supaya kita off sejenak, kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan, agar supaya hari sial itu tidak menimpa kita. Nanti kita akan berpikir bagaimana mengatasi hari kesialan ini secara alam supranatural. Ya, jadi kita harus belajar, kalau Tuhan menegur kita, ya suruh gimana lagi, saudara. Ya. Dalam pola Ibrani, penderitaan sering disebut musar atau didikan atau disiplin, pendisiplinan. Semua yang ada dalam kehidupan yang sesuai itu akan ada dalam pendidikan. Kita sekolah juga ada yang disiplin, ada aturan pendisiplinan. Kalau kita bolos terus, ya kita akan kena disiplin, saudara, kena hukum. Begitu juga kalau kita suka nyontek dan ketahuan, ya pasti kita akan kena pendisiplinan. Pendisiplinan itu artinya penghukuman tetapi sementara. Saya yakin kita yang hadir pada malam hari ini pasti tidak ingin kalau dirinya itu mengalami sesuatu yang tidak enak. Pasti kita menghendaki agar supaya kehidupan kita menjadi lancar-lancar saja. Betul, saudara? Kita ingin supaya kehidupan kita lancar. Yang kedua, untuk merendahkan hati kita. Coba kita baca yang kuning, saudara. 1, 2, 3. Nah, ini adalah, saya lupa nulis ayatnya, saudara. Ini adalah merupakan perjalanan bangsa Israel selama di padang gurun. Ternyata bangsa Israel itu ketika dia mengalami kesulitan, dia mudah terpengaruh. Seperti saudara ketahui bahwa bangsa Israel pada waktu keluar dari Mesir itu diikuti oleh bangsa-bangsa lain. Yang pertama, bangsa yang lain mengikuti bangsa Israel itu bisa jadi tidak ingin digantikan menjadi budak. Yang pertama itu. Yang kedua, mereka ingin melihat bagaimana mujizat Tuhan terjadi. Tetapi ingat, saudara, bangsa-bangsa lain itu bukanlah bangsa Israel yang terlatih dalam penderitaan. Makanya kalau saudara membaca di dalam kitab Bamidbar, saudara akan temukan bangsa Israel mengatakan, ayo kita angkat seorang pemimpin, kita balik lagi ke Mesir. Lah wong mau kembali aja kok angkat seorang pemimpin, balik ya balik dhewe, harusnya gitu, saudara. Tapi dia minta diangkat seorang pemimpin. Dia bilang, di sini kita tidak mendapatkan makanan, tapi di Mesir makan bawang prei, makan ini dan itu, makan gandum. Sekarang saya mau tanya, yang makan makanan itu siapa? Itu kan bangsa-bangsa lain yang tidak terlatih dalam penderitaan, saudara. Nah, ini kadangkala kita itu mudah dipengaruhi oleh orang. Gampang sekali dipengaruhi. Saya ambil contoh. Kita ini masuk bulan Desember, saudara.
Kalau bulan Desember itu biasanya identik dengan apa? Natal, di mana-mana. Coba nuansa Natal sudah mulai nampak di sini. Lalu bagaimana? Seringkali kita terpengaruh. Iya ya, Natal saja yang mengikuti orang banyak, nggak celaka kok. Bahkan ada cerita Sinterklas dan sebagainya. Ya apa salahnya kalau kita ikut? Yaitu adalah orang yang tidak ngerti firman Tuhan, saudara. Di grup subscriber, saya baru mengeluarkan seorang pendeta katanya. Ya katanya dia pendeta, tapi dia memasukkan pengajaran tentang pohon Natal. Ini apa-apaan, ya? Grup subscriber itu adalah grup yang berisi orang-orang yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, dan sudah percaya Torah, mengikuti Torah, dan mengikuti 7 hari raya. Tapi orang ini memasukkan pengajaran yang dari luar, saudara. Ya kan orang akhirnya mengatakan, Pak, di-kick saja keluar. Ya daripada dia merusak grup saya, ya tak keluarkan, saudara. Saya mengatakan di grup ini, ya di grup subscriber ini tidak ada yang namanya pendeta. Semua pendeta atau jemaat itu sama di hadapan Tuhan. Jadi jangan sombong dumeh pendeta bertitel terus dia semau-maunya sendiri mengajarkan ini itu, enggak bisa. Teologi Yunani ada di grup kita itu terpatahkan, enggak kanggu, saudara, karena itu ajarannya gnostik. Oleh karena itu saya berharap kita belajar rendah hati, ya. Makanya di situ dikatakan dengan maksud merendahkan hatimu. Bangsa Israel itu merasa dia mampu setelah dia keluar dari Mesir, sehingga dia menjadi sombong. Kalau ada apa-apa komplain, apa-apa marah. Saya berharap jemaat Tuhan tidak ada yang seperti ini. Tidak ada yang gampang marah, gampang emosi, gampang komplain, ya, nggak ada. Bangsa Israel seperti itu, saudara, sehingga dia menghadapi hari sial untuk merendahkan hati mereka. Dikatakan dengan maksud merendahkan hatimu. Orang yang rendah hati itu digambarkan dengan pohon gandum atau tanaman gandum. Seperti saudara ketahui, di dalam kitab suci kita itu diajarkan pohon yang mirip dengan pohon gandum itu apa, saudara? Ilalang, ya. Ketika dia masih kecil, saudara tidak akan bisa membedakan karena bentuknya itu sama. Tapi kalau sudah dewasa baru kelihatan. Kalau yang gandum dia keluar buahnya, tapi kalau ilalang tidak keluar buahnya. Makanya Yesus mengatakan ilalang dan gandum jangan ditebang. Kalau ditebang itu nanti jangan-jangan gandumnya ikut kena. Tunggu saja waktunya akan tiba, di mana ilalang itu akan ditebang sendiri dan akan dibuang ke dalam api. Saudara yang terkasih, kita adalah orang-orang jenis gandum yang semakin lama semakin menyadari betapa syukurnya kita bisa percaya kepada Bapa Yahweh. Amin. Ya. Coba di luar sana, saudara boleh tanya, Pak, kamu tahu nggak hari raya Hanukkah? Nggak akan tahu, saudara. Opo wi hari raya opo? Nggak ngerti, saudara. Kemudian ada yang bertanya, loh apa kita merayakan? Oke, kita merayakan. Bukankah itu tidak
diperintahkan oleh Bapa Yahweh. Benar. Bapa Yahweh itu hanya memerintahkan 7 hari raya. Amin, saudara. Tetapi kita tahu bahwa Yesua itu juga merayakan Hanukkah. Lah kalau Yesua merayakan Hanukkah, mosok kita tidak, saudara? Katanya kita Israel rohani. Orang Israelnya merayakan, kenapa kita tidak? Justru kita merayakan itu, kita membayangkan betapa sulitnya mereka berjuang untuk menguduskan bait suci. Itu tidak gampang, saudara. Karena bait suci itu dicemarkan oleh orang-orang kafir. Dan itu dipulihkan kembali. Ini gambaran pemulihan hati kita. Agar hati kita mengalami pemulihan yang luar biasa, yang tadinya tercemar oleh banyaknya pengaruh-pengaruh dunia, tetapi kita menyadari bahwa kita sudah disucikan oleh darah Yesua. Ya Bapak Ibu, jadi kita harus belajar rendah hati. Kita nurut saja apa kata Tuhan. Yang selanjutnya, saudara, yaitu akibat pelanggaran perjanjian. Kita baca Mislei 13 ayat 21, teks yang berwarna kuning. Ayo kita baca, 1, 2, 3. Nah, pendosa akan dikejar oleh malapetaka. Bisa nggak kalau saya mengatakan malapetaka itu sama dengan kesialan? Bisa saja. Malapetaka, bencana, itu karena melanggar perjanjian. Sekarang ini saudara, di banyak-banyak tempat, kita sering melihat adanya bencana di mana-mana. Oleh karena itu, kita belajar agar supaya kehidupan kita tidak masuk kepada lingkaran hari sial, ya. Perlu saudara ketahui, hari sial ini bukan akibat hukum tabur tuai, tetapi bisa terjadi karena pelanggaran. Sama seperti gambar ini, saudara. Gambar ini dikatakan apa? Jangan putar balik. Loh, buktinya saudara lihat. Banyak yang putar balik, bukan? Kalau saya lihat orang-orang di Indonesia ini lucu, saudara. Ada gambar jangan putar balik, dia putar balik. Lampu merah hijau, waktu kuning. Kalau di Indonesia namanya apa? Ngebut seberat-beratnya, secepat-cepatnya. Ya, seharusnya warna kuning itu direm. Betul ya saudara? Saya pikir saudara Tulas itu termasuk orang yang taat. Ya, kalau begitu lampu biar kuning langsung direm. Ya, saya jujur saya kadang nggak tahan. Ayo cepat mumpung isi kuning, ya. Mumpung isi kuning cepet. Ya. Tapi enggak, dia pelan, saudara. Nah itu adalah aturan. Jadi kalau melanggar perjanjian pasti akan mengalami kesulitan, kesialan. Ayo kita perlu bertanya, di dalam kehidupan kita masing-masing adakah pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan tanpa kita sengaja? Barangkali kita bisa saja mengalami kesulitan, mengalami kesialan, saudara. Kita perlu peka, ya. Kemudian selanjutnya, Yesua menolak konsep takdir hari sial. Kalau ada yang orang mengatakan, oh itu sudah takdirnya harinya sial. Tidak, kita baca yang warnanya kuning ini, coba saudara baca semua dengan suara yang keras. 1, 2, 3.
Nah, dengan adanya orang buta, anak kecil yang lahir buta, ternyata itu membuat Tuhan itu dimuliakan, saudara. Saya kadangkala itu kagum dengan orang-orang yang mengalami kekurangan, yaitu disable, ya, tidak punya kemampuan, yang cuma tangannya satu, yang cuma kakinya, tangannya nggak ada, kayak Nick Fujikik, bahkan tangan dan kakinya nggak ada, tapi mereka lebih bisa berprestasi daripada kita. Kemarin saya melihat di YouTube, ada seorang yang tangannya itu cuman jarinya itu 3, saudara. Jarinya 3, tapi dia pintar sekali main piano. Saya bilang, kita kadangkala kalah dengan mereka. Ada yang pandai panahan, ada yang pandai begini dan begitu. Itu membuktikan bahwa di tengah-tengah kekurangan itu pasti Tuhan berikan kelebihan. Jadi jangan sampai kita menghina orang yang ada kekurangan, saudara. Karena orang yang punya keunggulan belum tentu unggul di satunya. Misalnya dia pandai memasak misalkan. Apakah dia bisa pandai elektro? Tidak. Orang yang bisa elektro, apakah juga pandai memasak? Tidak. Ada orang yang merasa sombong, baru mendapatkan satu kemampuan saja, sombongnya minta ampun, saudara. Merasa bahwa keberhasilan dia itu hasil kemampuannya dia. Saya katakan tidak. Tanpa Tuhan memberikan kemampuan, orang itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita perlu belajar bahwa kita itu sesama saudara seiman, pasti ada kekurangan dan kelebihan. Kita harus bisa menerima kekurangan orang lain. Walaupun kekurangan itu kita perlu ingatkan, ayo seperti ini, kalau kamu seperti ini pasti nanti hasilnya begini. Kita ingatkan, kita kasih solusi, kita kasih jalan keluar. Itu baru benar. Sehingga kita tidak memasuki lingkaran hari kesialan. Ya, kita ini diperhadapkan dengan banyak peristiwa-peristiwa yang kadang kita bingung. Makanya ini murid-murid Yesua tanya, saudara, lah kalau ada orang yang buta sejak lahir, itu kesalahan siapa? Ya memang bisa saja kesalahan dari orang tua, misalnya minum obat terlalu banyak, atau waktu hamil dia tidak mengikuti aturan sehingga dia lompat-lompat, atau olahraga yang berat, itu juga bisa, ya. Makanya kalau ada orang yang hamil itu dijaga kehamilannya, didoakan terus, ya, dinyanyikan, seperti itu, saudara. Tapi Tuhan mengatakan, yang salah orang tuanya atau siapa kok dia dilahirkan sebagai orang buta. Dan Tuhan mengatakan bukan orang tuanya berdosa, tetapi supaya pekerjaan Elohim dapat dinyatakan di dalam dia. Tuhan berikan kemampuan kepadanya supaya orang yang normal itu menyadari bahwa sebetulnya manusia itu tidak ada apa-apanya. Buktinya orang yang punya kekurangan pun dia bisa punya kelebihan. Jangan gampang menghakimi lalu dikait-kaitkan, saudara. Seperti saya pernah cerita beberapa waktu yang lalu, ada pesawat Korea, pesawat Jeju, ya, yang dia mengalami kecelakaan, ya. Seluruh penumpangnya mati semua, hanya ada satu orang yang hidup. Pertanyaannya, apakah orang yang hidup ini lebih suci daripada yang mati? Belum tentu, saudara.
Kematian seseorang itu adalah misteri. Tapi kadang manusia suka mengkait-kaitkan. Kamu seperti ini, pasti begini. Waduh, kadangkala manusia lebih pintar dari Tuhan, saudara. Saya berharap supaya Bapak Ibu Saudara menyadari segala peristiwa yang kita hadapi, bahkan yang mengenai diri kita, belum tentu kesalahan itu pada kita. Bisa saja Tuhan hendak membelokkan jalan kita. Kalau Tuhan hendak membelokkan jalan kita, ya berarti ada jalan kita yang sudah benar, tapi perlu belok sedikit. Tuhan perlu bikin masalah supaya kehidupan kita jadi berbelok, saudara. Ya, jadi ada orang yang mengatakan, kenapa ya orang itu kok hidupnya enak? Ya, bisa pergi ke pantai, itu sudah ditakdirkan. Tidak pernah. Tuhan tidak mentakdirkan begitu. Itu namanya nasib, saudara. Takdir dan nasib itu berbeda. Saya kasih contoh. Yang namanya takdir itu tidak bisa dirubah. Walaupun orang berusaha merubah. Saya ambil contoh misalnya. Saudara ditakdirkan lahir laki-laki. Tapi saudara berusaha untuk merubah diri jadi perempuan. Bisa enggak? Enggak bisa, saudara. Karena tidak bisa hamil. Ya, itu takdir, saudara. Saudara ditakdirkan untuk menjadi orang Cina. Itu takdir, saudara. Tidak bisa saudara ubah. Ketetapan yang telah Tuhan berikan itu tidak bisa berubah. Tapi kalau saudara itu lahir miskin, itu nasib namanya. Saudara lahir dalam keadaan bodoh, itu namanya nasib. Kita harus belajar. Dengan kita belajar, kita lebih pintar. Dengan kita belajar, kita bisa mengerti segala sesuatu. Kita bisa mengubah nasib kita. Sampai di sini ngerti, saudara. Ya, jangan sampai kalau nasib, saya pernah mengatakan, kalau saudara itu lahir miskin, itu bukan kesalahan saudara. Tapi kalau saudara mati miskin, itu jelas kesalahan saudara. Kenapa? Ya kita akan lihatlah, pasti dalam kehidupannya pasti tidak benar, saudara. Oleh karena itu kita jalani hidup ini agar supaya nasib kita baik. Sekalipun kita ditakdirkan menjadi orang dari kita itu dari orang Jawa misalnya, tapi saudara harus bisa membuktikan bahwa orang Jawa juga bisa sukses. Begitu saudara. Jadi antara takdir dan nasib itu berbeda. Itulah sebabnya pada materi tentang terang dunia kita diajar untuk menutup entitas-entitas jahat dengan berkata, aku adalah sang cahaya. Entah saudara mempraktikkan atau tidak. Kalau mau tidur, coba saudara ngomong di batin saudara dengan keyakinan penuh. Aku adalah sang cahaya. Ucapkan itu 3 kali, saudara. Maka setan-setan yang mengintai saudara akan tidak bisa. Mereka akan melihat saudara adalah merupakan cahaya. Mereka silau, mereka akan pergi. Samalah seperti yang saya ilustrasikan. Kalau tempat ini gelap, saudara ngusir kegelapan dengan teriak-teriak, tidak bakal bisa pergi. Tetapi kalau saudara nyalakan lampu, biar otomatis kegelapan itu pergi, saudara. Demikian juga, saya sudah mengatakan kepada saudara, ayo, kalau kita mau berbisnis, kita mau melakukan sesuatu, katakan, aku adalah sang cahaya. Lakukan itu, ngomong sampai 3 kali. Alam roh akan terbuka lebar bagi saudara untuk memiliki banyak sekali peluang-peluang.
Saya sudah mengajarkannya pada waktu yang lalu, ya, agar saudara menyadari bahwa sebetulnya aku ini seperti Yesus katakan, kamu adalah terang dunia. Kalau kamu adalah terang dunia, mengatakan apa? Akulah terang itu sendiri, saudara. Jadi energi kita akan sangat kuat sekali. Oleh sebab itu, mari saudara kita belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan. Kira-kira saya ingin bertanya, ketika saudara mau tidur mengucapkan aku adalah sang cahaya, siapa yang pernah mempraktekkan? Angkat tangan. Lah, baru sedikit. Berarti yang lain itu tidak memperhatikan, saudara. Ya, cobalah. Jadi jangan salahkan saya kalau bisnis saudara gagal. Karena saudara diintai oleh entitas-entitas lain. Saya ingin supaya kegiatan kita, entitas kegelapan tidak bisa melihat. Yaitu cukup dengan berkata, aku adalah sang cahaya. Ngomong di batin saja, saudara. Saya tahu ini dari kitab Henok Ethiopia, kitab yang disembunyikan. Orang Kristen coba tanya kitab Henok, kalau tahu mereka nggak akan ngerti. Tanya saja kitab Yasher, nggak akan tahu. Padahal kitab-kitab itu adalah kitab yang benar, ya. Dan Ethiopia itu mempunyai kitab yang valid. Mereka lebih banyak memiliki sampai dilestarikan 2000 tahun lamanya. Kenapa hal itu orang tidak melakukan? Dianggap enteng karena kata-kata aku adalah sang cahaya itu terlalu sederhana. Biasanya kalau yang terlalu sederhana, orang tidak percaya, saudara. Mosok iya sih bisa, mosok cuman kayak gitu totok, ya cuman gitu saja. Tapi memang itu yang tertulis dalam kitab Henok, saudara. Katakan aku adalah sang cahaya. Kalau saudara mau buka bisnis, buka toko, saudara bisa mengatakan aku adalah sang cahaya, baru dibuka. Atau saudara berdoa dulu, Tuhan lindungi saya, bentengi saya, sambil saudara nanti terakhir mengatakan aku adalah sang cahaya. Karena yang mengajari ngomong aku adalah sang cahaya itu siapa? Yesua sendiri. Yesua mengatakan kamu adalah terang dunia. Kalau dia sedang ngomong sama saya, Lukas, kamu adalah terang dunia. Berarti saya bisa dong mengatakan, Tuhan, saya adalah sang cahaya itu. Bisa kan, saudara? Banyak orang yang nggak percaya karena terlalu simpel. Orang itu maunya yang jelimet-jelimet, padahal kalau disuruh melakukan kangelan, saudara. Dikasih yang gampang tidak mau. Ya. Saya ingin kita belajar mempraktekkan apa yang Tuhan mau dari kita. Coba ucapkan, saudara mau buka bisnis, buktikan kata-kata saya, saudara. Itu dari kitab suci loh. Saudara mau buka bisnis, saudara mau bepergian ke satu tempat, katakan saja, aku adalah sang cahaya, aku adalah sang cahaya, aku adalah sang cahaya. Itu alam roh itu betul-betul membuka, di mana kita memiliki banyak sekali peluang-peluang. Simpel kan? Tapi orang tidak percaya. Terlalu sederhana katanya, ya. Tapi anyway, terserah saudara mau praktek atau tidak, pokoknya saya sudah mengajarkannya. Sekali lagi, saya banyak mengajarkan dunia alam supranatural.
Karena supranatural itu selalu mendahului alam nyata. Alam fisik ini harus didahului alam supranatural. Kalau alam supranatural kita menang, dunia fisik pasti menang, saudara. Kalau saudara meminta sesuatu, Tuhan berilah saya rumah, percaya saja saudara sudah punya rumah, nanti di dunia fisik akan terjadi. Seperti kata Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah ya bahwa semuanya itu sudah terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Kita harus percaya. Walaupun kondisi ekonomi kita di bawah, mulailah memberanikan diri untuk bicara mujizat-mujizat besar. Selama saudara tidak berani untuk mengatakan, saudara berada dalam penjara pikiran. Aku dari dulu keturunanku kan orang miskin, kayaknya nggak mungkin deh saya jadi orang kaya. Tuhan bilang apa? Engkau sendiri yang mengatakannya. Tapi sebaliknya kalau kita berkata, Tuhan, aku percaya bahwa aku bisa jadi kaya. Tuhan berkata apa? Kamu sendiri yang mengatakannya. Apalagi kita mengatakan itu artinya kita mencipta. Sampai di sini paham saudara? Ya. Pokoknya saya sudah ajarkan ya, terserah saudara mau praktek atau tidak. Saya berharap netizen atau subscriber banyak yang praktek. Bahkan pernah ada orang yang memberikan komentar sama saya begini, Pak, kok saya lihat para subscriber itu lebih percaya Bapak deh katanya. Dia banyak mempraktekkan. Ya jangan salahkan saya kalau ternyata cuman subscriber yang mendapat mujizat kalau kita tidak mau praktek. Cuman kita bilang, oh iya ya firmannya begitu ya, apik ya, tapi tidak mau praktek ya percuma saudara. Saya ingin kita mempraktekkan firman Tuhan. Saudara mau buka bisnis, saudara itu juga bisa saudara ajarkan ke karyawan saudara. Saudara bisa memberitahu, coba kamu kalau mau buka, ngomong, aku adalah sang cahaya 3 kali. Ya, tarik nafas panjang, katakan, aku adalah sang cahaya 3 kali. Saudara. Aku adalah sang cahaya. Terus seperti itu. Dan lihat hasilnya, kalau enggak terkagum-kagum. Seperti dulu pernah saudara, saya mengajarkan tentang hukum profetik. Ini satu kesaksian. Ada orang tua yang anaknya itu jatuh cinta kepada pelacur. Masih aktif lagi pelacurnya, saudara. Bayangkan. Lalu orang tuanya bilang, Pak Lukas ini bagaimana? Anak saya kok seneng sama pelacur. Pelacurnya masih aktif lagi. Kalau ditanya ngamuk. Apakah nanti kalau sudah kawin dia mau aktif jadi pelacur terus? Tolong pisahkan Pak. Saya bilang saya nggak bisa memisahkan. Yang bisa memisahkan itu adalah profetik dari kita sendiri. Saya katakan coba kamu punya fotonya atau tidak. Materi saya sudah ada ya namanya hukum profetik. Kamu punya fotonya perempuan ini enggak? Punya. Anakmu ada kan? Tempel ke di kertas. Tumpang tangan tengah malam. Kenapa kok tengah malam? Karena tengah malam itu suasana alam supranatural masih kuat, saudara. Saya bilang tumpang tangan untuk 2 foto itu. Kemudian digunting. Jangan asal gunting tapi ngomong.
Tuhan, anak saya bergaul dengan perempuan ini Tuhan. Dan saya sebagai orang tua tidak setuju. Saya akan pisahkan mereka. Lalu digunting. Setelah digunting, yang perempuan dibakar fotonya, saudara. Fotonya dibakar dan dibuang abunya. Apa yang terjadi? Kalau tidak salah 3 minggu setelah dia melakukan seperti itu, ada sesuatu yang terjadi atas anaknya dia. Entah kenapa terjadi selisih paham, ribut besar, saudara. Sehingga 2 orang itu pisah. Tanpa ibunya teriak-teriak, kamu jangan sama pelacur itu, nggak perlu seperti itu. Tapi dengan dia mempraktekkan begitu, pisah dengan sendirinya. Baru anaknya mengatakan, Bu, aku sudah pisah. Iya, karena secara hukum profetik sudah dipisahkan. Alam roh terlebih dahulu terjadi kemudian di dunia fisik. Saudara pengen punya mobil, sebutlah Avanza. Bayangkan Avanza ada di rumah saudara. Alam rohnya sudah dapat apa belum? Sudah. Dalam dunia fisik nanti pasti terjadi, saudara. Saya sudah ajarkan hukum law of attraction. Saudara tinggal praktek sendiri. Nanti saudara akan melihat mujizat-mujizat besar terjadi dalam hidup saudara. 5. Karena keluhan. Ketika kita mengeluhkan dalam bagian di hidup pasti terjadi. Ketika kita mengeluhkan bagian yang kita di situ terjadi. Misalnya, saya mengeluh soal jualan. Wah, ini hari ini kok sepi. Nanti besoknya, wah sepi. Terus diucapkan mengeluh, saudara. Maka yang dikeluhkan itu akan terjadi, saudara. Saudara mengatakan, wah bos saya itu pelitnya minta ampun. Maka terjadi betul bosnya itu pelit, saudara. Tapi kalau saudara ngomong bos saya itu baik, orangnya rendah hati, maka saudara itu banyak diangkat oleh bos saudara. Karena apa? Alam supranatural itu bergerak memberikan pertolongan kepada saudara. Komplain percintaan, ya, misalkan, wah ini calon saya kok orangnya boros, calon saya kok orangnya cerewet, ya jangan dilanjut, saudara, harus berhenti. Kalau dilanjut, apa yang diucapkan itu pasti terjadi. Jangan komplain, jangan heran kalau ternyata orang yang saudara cintai itu jadi nggak karu-karuan, saudara. Lebih baik banyak mengucapkan kata-kata yang baik. Ya, komplain ini ngeri sekali, saudara. Kita mencipta. Makanya saya ingin agar materi ini saudara praktekkan betul-betul sehingga kita tidak berada di sisi kesialan. Ya. Ketika kita mengeluh, maka alam semesta akan mengembalikan kepada diri kita sendiri. Ingat, ini ada hukum semesta. Percaya atau tidak, pasti terjadi. Nah, kalau saudara diikuti oleh kesialan terus, bagaimana? Lakukan tindakan profetik. Saudara melihat di kitab suci, saudara, ada orang yang ditahirkan. Dan pentahiran itu yang paling terkenal adalah Naaman. Di dalam kehidupannya penuh dengan kusta. Tapi Elisa cuma ngomong sama Gehazi, coba temui Naaman, katakan kepadanya bahwa kamu harus menenggelamkan diri 7 kali di sungai Yordan, saudara. Lah,
Naaman mengatakan, nemui saya saja kok tidak. Saya jenderal loh ini. Kurang ajar ini, nabi apa ini? Harusnya kan saya ditemui. Ketemu saja tidak, suruh mandi di sungai Yordan. Bukankah sungai Abana Parpar lebih bersih? Lah sudah kena penyakit kosta disuruh mandi di air kotor, apa enggak babak berunyah, saudara? Tapi itulah yang namanya firman Tuhan, itu aneh-aneh saja. Kalau dia katakan kamu harus mandi, ya mandilah. Dia sudah komplain, saudara. Dia tidak mau, apa-apaan ini perintahnya ngawur. Ditinjau dari sudut kedokteran saja tidak masuk akal. Ini sama saja menghina saya ini. Saya jenderal kok enak-enak nemui saja tidak. Saya disuruh nemui pembantunya. Tapi ada pembantunya, Naaman bilang, Tuan, apa susahnya sih kok cuman mandi? Kalau disuruh hal yang susah juga Tuan kan mau, tapi disuruh mandi saja kok angel. Naaman bilang, oh iya ya, lebih baik coba menenggelamkan diri 7 kali. Pada waktu menenggelamkan diri 7 kali, maka yang terjadi apa? Tubuhnya menjadi tahir, saudara. Nah begitu juga kalau kita terjadi kesialan, saudara boleh praktek, boleh percaya, boleh tidak. Siapkan bak, saudara, atau pergi ke kolam renang. Tenggelamkan 7 kali sambil berkata, aku buang semua kesialan yang ada di dalam diri saya. Dalam nama Bapa Yahweh, Yesus Hamasia dan Roh Kudus, aku buang. Kemudian saudara menenggelamkan diri 7 kali, saudara. Yakinlah bahwa kesialan itu akan hilang, saudara. Mau percaya? Boleh, tinggal praktek. Enggak percaya? Juga enggak apa-apa. Tapi saya pernah memerintahkan orang, saudara. Karena saya mendapat pengertian ini dari Tuhan. Orang itu kok hidupnya selalu diintai oleh kesialan. Saya bilang, kenapa sih? Kamu cerita kok kayaknya aneh gitu loh. Setiap kali mau ada sesuatu pasti sial. Ada sesuatu pasti sial. Coba kamu merendamkan diri di kolam atau bak mandi. Tenggelamkan dirimu 7 kali. Tangan juga harus tenggelam. Tidak boleh di luar. Atau pegangan ondo itu tangga, tidak boleh. Ya, harus tenggelam 7 kali. Dan ternyata berhasil, saudara. Ini pentahiran, konsep yang Tuhan ajarkan kepada kita. Supaya apa? Kita berada di jalur kebenaran firman Tuhan. Kita dilalukan dari segala kesialan. Kalau hari ini saudara mengalami kesialan, boleh dicoba. Tapi kalau sudah tidak percaya, juga tidak apa-apa. Ya, saya cuma membagikan, tapi saya katakan saya sudah mempraktekannya kepada orang yang bertanya kepada saya dan berhasil, saudara. Sama seperti kasus tadi yang anaknya senang dengan pelacur, itu dipraktekkan dan berhasil. Itu dunia alam supranatural. Selama alam supranatural kita menang, alam fisik kita pasti menang, saudara. Kita sedang berada dalam suasana yang sangat tidak nyaman. Di mana-mana berita-beritanya tidak mengenakkan, saudara. Kalau enggak bencana, alam, kemudian longsor, banjir, gempa bumi, wah enggak enak beritanya, saudara. Tapi percayalah, orang yang percaya kepada Bapa Yahweh akan selalu dilindungi. Dunia ini tidak aman, saudara. Mau ke pantai, saudara bilang, wah kalau punya rumah di pantai enak kayaknya ya. Pantai ada tsunami. Saya tak pergi ke hutan, ke gunung. Gunung
juga bisa meletus gunungnya. Sekarang ini kan aneh-aneh, bukan? Gunung yang tidak aktif saja tiba-tiba aktif, saudara. Aneh, ini ada sesuatu di bawah bumi kita. Kita mau pergi ke kota, nanti ada sinkhole. Dunia ini tidak ada yang aman kecuali ada di dalam tangan Bapa Yahweh. Itu pasti aman. Dan saya berdoa agar kehidupan saudara itu tetap menjadi aman dan dijauhkan dari kesialan. Amin buat firman Tuhan, sukses besar untuk saudara. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Pada malam hari ini selesai sudah kami sampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menjaga dan melindungi jemaat-Mu dari segala kesialan dan bencana, supaya betul-betul jemaat-Mu ada di dalam perlindungan, dalam pengcoveran Engkau Tuhan, sehingga jemaat-Mu akan tetap aman di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Hamasiah. Terima kasih Bapa Yahweh, meteraikan firman ini di dalam hati anak-anak-Mu, sehingga mereka mempraktekannya dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Adonai Yesus Hamasiah kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Ada pengumuman? Shalom. Berjumpa kembali dalam Alive Talk Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam malam ucapan syukur keluarga Kehilat Alive Talk Magelang yang dilaksanakan pada hari Rabu 31 Desember 2025 pukul 6 sore di Kehilat. Akan ada perjamuan kasih. Untuk itu, jemaat dipersilahkan membawa makanan ringan atau snack untuk dinikmati bersama-sama. Dan akan dibuka juga sesi kesaksian. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bersaksi, harap mendaftar di kantor Kehilat atau dapat menghubungi Ibu Sri paling lambat pada tanggal 25 Desember 2025 dengan durasi kesaksian 5 menit. Bagi jemaat luar kota atau subscriber, jangan khawatir, karena saudara juga bisa membagikan kesaksian saudara dengan mengirimkan video yang akan ditayangkan pada saat malam ucapan syukur dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, video yang dikirim berformat MP4. 2. Suara terdengar jelas. 3. Durasi kesaksian 5 menit. 4. File video dapat dikirimkan melalui WhatsApp ke Ibu Sri di nomor 0896 7447 9997. Pengiriman video ditunggu paling lambat pada tanggal 25 Desember 2025. Jemaat yang videonya tidak ditayangkan tetap diunggah di channel Kehilat Alive Talk atau Lukas Sutrisno. Kami tunggu kedatangan saudara dan sampai bertemu di malam ucapan syukur keluarga Kehilat Alive Talk 2025. Alive Talk Peduli Bencana mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang telah memberikan donasi dan kerjasamanya bagi saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung, dan sekitarnya. Bantuan periode pertama sudah kami kirimkan dan kami percaya setiap dukungan yang diberikan dapat menjadi berkat bagi saudara kita yang terdampak. Biarlah Bapa Yahweh sendiri yang akan membalas setiap kebaikan saudara. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Alive Talk Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Amin. Itulah pengumumannya saudara. Kita akan akhiri kebaktian kita pada sore ini. Saya mengundang jemaat kita bangkit berdiri. Kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini dan pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan kami supaya
kami boleh sampai di rumah dengan selamat dan pertemukan kami pada jam-jam ibadah mendatang. Terima kasih Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan terima birkat Kohanim. Haleluya. Yefareke Yahweh Weyismereka. Yair Yahweh Panau Elika Wikuneka. Yesa Yahweh Panau Elika We Hashem Lecha Shalom. Amin. Ken Yehi Rotso. Baruk ata Paer ufaruk ata besateh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk peri pitneka ufri atmatka ufri faemteka shikar ala peka westerotsoneka, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboika ufaruk ata betseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Weruah HaKodes Kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yefarekeka Weismereka Yefarekeka Yair Yahweh Panaeleka Bikuneka Yefarekeka Weismereka Yefarekeka Yesayahweh Panaeleka Bikuneka Weyasemleka Shalom Shalom Weyasemleka Shalom Shalom Yefarekeka Weismereka Yefarekeka. Selamat pulang. Bapak Yahweh selalu memberkati kita semua. Haleluya. Nomor dua, Terpujilah Bapa Tom. Yahweh yang